Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini untuk mengawali segala aktivitas kita, mari bersama kita merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Ulangan pasal 5 ayat 23 hingga ayatnya yang ke-33. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan boleh bangunkan kami pagi ini dengan kekuatan, kesehatan, serta semangat dan sukacita. Bukalah akal budi dan pengertian bagi kami Tuhan, sehingga kami dapat memahami firman yang Engkau nyatakan bagi kami pada hari ini. Dengan campur tangan-Mu pula, Engkau menolong kami untuk memelihara firman ini dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ulangan pasal 5 ayat 23 hingga ayatnya yang ke-33 di bawah judul perikop, Orang Israel takut menghadapi kedatangan Tuhan. Ketika kamu mendengar suara itu dari tengah-tengah gelap gulita, sementara gunung itu menyala, maka kamu, yakni semua kepala sukumu, dan para tua-tuamu mendekati aku dan berkata, sesungguhnya Tuhan Allah kita telah memperlihatkan kepada kita kemuliaan dan kebesarannya, dan suaranya telah kita dengar dari tengah-tengah api. Pada hari ini telah kami lihat bahwa Allah berbicara dengan manusia, dan manusia itu tetap hidup. Tetapi sekarang mengapa kami harus mati? Sebab api yang besar ini akan menghanguskan kami, apabila kami lebih lama lagi mendengar suara Tuhan, Allah kita, kami akan mati. Sebab makhluk manakah yang telah mendengar suara dari Allah yang hidup, yang berbicara dari tengah-tengah api, seperti kami dan tetap hidup? Mendekatlah engkau dan dengarkanlah segala yang difirmankan Tuhan, Allah kita, dan engkaulah yang mengatakan kepada kami segala yang difirmankan kepadamu oleh Tuhan Allah kita, maka kami akan mendengar dan melakukannya. Ketika Tuhan mendengar perkataanmu itu, sedang kamu mengatakannya kepadaku, maka berfirmanlah Tuhan kepadaku, telah kudengar perkataan bangsa ini yang dikatakan mereka kepadamu. Segala yang dikatakan mereka itu baik. Kiranya hati mereka selalu begitu, yakni takut akan daku dan berpegang pada segala perintahku, supaya baik keadaan mereka dan anak-anak mereka untuk selama-lamanya. Pergilah, katakanlah kepada mereka, kembalilah ke kemahmu, tetapi engkau berdirilah di sini bersama-sama dengan aku, maka aku hendak mengatakan kepadamu segenap perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang harus kau ajarkan kepada mereka, supaya mereka melakukannya di negeri yang kuberikan kepada mereka untuk dimiliki. Maka lakukanlah semuanya itu dengan setia, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu haruslah kamu jalani, supaya kamu hidup dan baik keadaanmu serta lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki. Bapak Ibu Saudara-saudari, tentunya dalam sepanjang hidup kita terdapat hal-hal yang membuat kita takut. Takut hantu, takut binatang buas, takut disakiti, takut sendirian, dan perasaan takut lainnya. Wajar dan normal jika kita punya rasa takut, karena rasa takut itu Tuhan anugerahkan kepada kita supaya kita bisa berhati-hati dalam menjalani kehidupan ini. Misalnya ketika kita takut penjahat merampok harta benda dalam rumah kita, otomatis kita akan membuat pengamanan yang kuat untuk rumah kita. Ini terbilang rasa takut yang membawa ke arah positif. Lantas dalam firman Tuhan hari ini, kita diajak untuk sama-sama merenungkan mengenai rasa takut akan Tuhan.
Anak kecil sering menanyakan maksud dari takut akan Tuhan ini dengan pemahaman mengapa harus takut pada Tuhan. Apakah Tuhan itu menyeramkan? Tentu takut akan Tuhan ini berbeda dengan rasa takut terhadap suatu hal yang menyeramkan, melainkan rasa takut yang menuntun hidup kita pada jalan kebenaran. Dalam ayat yang ke-28, Tuhan menyatakan bahwa rasa takut umat terhadap dirinya adalah suatu hal yang baik. Karena dengan demikian, umat sudah pasti akan menjauhi kejahatan serta hidup setia kepada Tuhan, di mana kesetiaan itu akan membawa kepada kebaikan hidup. Boleh kita lihat kembali dalam ayat yang ke-32. Rasa takut itu pula akan mendorong umat untuk taat pada setiap perintah Tuhan. Karena kita manusia ini, Bapak Ibu, seringkali kalau tidak takut dulu sangat sulit untuk bisa taat. Rumus kehidupan yang kita dapat dari firman Tuhan hari ini adalah yang pertama, takut akan Tuhan membuat orang sudah pasti menjauhi segala bentuk kejahatan. Segala macam hal yang jahat akan dijauhi, dasarnya adalah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan, yang kedua, membuat orang hanya setia kepada Tuhan satu-satunya, tidak memberi diri untuk berpaling kepada ilah-ilah lain atau memilih jalan yang menyimpang dari jalannya Tuhan. Yang ketiga, takut akan Tuhan adalah baik untuk hidup kita. Alkitab pun menyatakan bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan dari hikmat. Jadi takut akan Tuhan adalah suatu perasaan yang akan menuntun kita pada kehidupan yang lebih baik. Takut akan Tuhan adalah mentalitas yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Karena takut akan Tuhan itu banyak manfaatnya. Ketika kedagingan menggoda kita untuk berbuat jahat, maka dengan mengingat rasa takut akan Tuhan, kita tidak jadi berbuat jahat. Misalnya di suatu waktu, kita digoda untuk mengambil apa yang menjadi milik orang lain demi kepuasan diri. Tapi karena kita memiliki rasa takut akan Tuhan, kita tidak jadi melakukan hal tersebut karena kita percaya bahwa Tuhan tidak senang akan hal itu. Nah, inilah yang dimaksud dengan rasa takut akan Tuhan. Bukan hanya sekedar perasaan takut, tetapi di balik rasa takut itu, ada suatu hal yang membuat diri ini terbangun dan melangkah ke arah yang lebih baik sebagai orang yang benar tentunya. Rasa takut itu akan membawa kemajuan dalam diri seseorang. Contoh sederhananya dalam kehidupan. Pelajar, kalau takut nilainya jelek, kalau takut tidak naik kelas, pastinya akan belajar dengan giat dan tekun. Demikian pula kalau kita tidak ingin hidup kita dikuasai oleh kedagingan yang dapat mengarahkan pada tindakan-tindakan yang tidak baik, maka milikilah rasa takut akan Tuhan. Karena firman Tuhan hari ini mengatakan dalam ayat yang ke-32 hingga ayat yang ke-33, Bapak Ibu boleh perhatikan kembali, maka lakukanlah semuanya itu dengan setia, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu haruslah kamu jalani, supaya kamu hidup dan baik keadaanmu serta lanjut umurmu di negeri
yang akan kamu duduki. Takutlah akan Tuhan, maka hidup kita akan diberkati. Demikian firman Tuhan. Amin. Mari kita masuk dalam saat teduh sejenak. Kita akan menaikkan doa syafaat kita. Mari kita bersama berdoa. Segala puji syukur dan hormat kami naikkan ke hadirat-Mu yang Maha Kudus ya Tuhan, karena terbukti nyata pemeliharaan Tuhan yang tiada berkesudahan dalam sepanjang kehidupan kami. Engkau ada dalam setiap peristiwa kehidupan kami dan tidak pernah meninggalkan kami seorang diri. Bentuklah kami Tuhan untuk menjadi pribadi yang kuat, tahan uji, dan memelihara kesetiaan kepada Tuhan dalam sepanjang hidup kami. Jauhkan kami dari kesombongan dan tinggi hati. Ajarlah kami untuk selalu rendah hati dan mengucap syukur atas setiap pemberian-Mu. Demikian pula keluarga kami, Engkau berkati, sehingga dipenuhi dengan kasih, kesetiaan, dan takut akan Tuhan. Bagi setiap pelayan-Mu, kiranya Tuhan perlengkapi untuk dapat melayani Tuhan dengan sepenuh hati serta tahan uji. Secara khusus, kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan di Lacamangko Beras Balange. Biarlah Tuhan limpahkan berkat bagi mereka, meliputi kekuatan, kesehatan, berkat untuk usaha pekerjaan serta pertumbuhan iman yang sejati. Biarlah jemaat Tuhan ini boleh terus menjadi garam dan terang dalam setiap keberadaan mereka di tengah banyak orang. Apapun tantangan pencobaan yang terjadi, kiranya tidak menghilangkan iman dan percaya yang telah bertumbuh kepada Tuhan. Demikian pula segenap hidup kami serahkan sepenuhnya dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan memimpin kami, menuntun kami pada jalan kebenaran yang sejati yang telah Tuhan sediakan. Inilah seru doa kami ya Tuhan, terpujilah Engkau selamanya. Doa ini kami alaskan dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang ajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.